Mulialah nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Karena kita sudah dipilih dan ditentukan oleh Kristus ya untuk memuliakan namanya dan mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah kita, ya memberikan berkat kepada kita hari-hari dan selalu memperingatkan kita di mana kita salah, di mana kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Haleluya. Bagi orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan, Kristus selalu mengoreksi dan selalu memberikan pelajaran dan selalu memberikan peringatan. Sebagaimana dulu memiliki 12 murid, selalu mengajar dan selalu memperingatkan, dan juga orang-orang yang dikehendaki yang mau taat dan takut akan Kristus Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu mengingat kasih Kristus siang dan malam. Karena kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa kasih Kristus. Sekalipun itu ilalang, sekalipun itu gandum. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi mereka makanan secara jasmani dan juga secara rohani. Tetapi bagi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga, maka mereka diberikan secara jasmani, yaitu makanan-makanan jasmani. Sebagaimana kehidupan manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana hidup mereka, ya, tetapi perbuatan-perbuatan secara rohani mereka tidak mau melakukan. Itulah yang tidak diinginkan oleh Kristus secara rohani. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan akan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah sebabnya kita menghitung hari-hari kita, waktu. Haleluya. Karena jamnya Tuhan adalah Yahudi, bukan bangsa kafir. Itulah sebabnya kita tidak perlu melihat ya kalender, tahun dan lain sebagainya. Kita harus melihat diri kita sendiri sesuai dengan waktu, karena waktulah yang diberikan Tuhan bagi bangsa kafir. Karena kita tahu bahwa Israel adalah jamnya Tuhan. Jadi kita melihat pergerakan orang-orang Yahudi. Kita melihat pergerakan orang-orang Israel. Haleluya. Karena kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Jadi kita harus melihat waktu. Sekalipun kita mengetahui jam, ya, melihat jam, melihat kalender, tanggal, bulan dan tahun, tetapi kita harus melihat orang-orang Yahudi. Haleluya. Bagaimana dengan waktu yang sudah kita hidupi di zaman ini selalu bergerak. Haleluya. Kita tahu ya, sesuai dengan pekerjaan kita yang sudah diberikan Tuhan pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita lakukan, kita melihat ke belakang dan kita melihat di pertengahan dan ke depan. Haleluya. Jadi kalau tentang kedatangan Kristus, tidak seorang pun yang tahu sesuai dengan Matius 5 ayat 36. Hanya Bapa sendiri. Jadi kita harus melihat pekerjaan-pekerjaan kita, apa yang sedang kita lakukan. Untuk supaya kita siap dituai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Kristus. Haleluya. Kalau kita bekerja pada ketika ada teguran Kristus, pada saat itu kita di situ bekerja, berarti pekerjaan kita yang sudah lampau tidak dapat terhitung. Karena pekerjaan yang sudah lampau tidak berarti bagi Kristus. Kalau memang pekerjaan pada waktu itu terhitung ketika Kristus datang, maka itu tidak berarti. Sama dengan contohnya sama dengan seperti anak-anak sekolah. Ketika pas waktu ujian, ya, ujian sudah tiba saatnya.
Lalu guru memberikan kertas ujian. Nah, ketika pada pas waktu ujian, kita mempelajari pada ujian tersebut, padahal sebelumnya kita belum pernah membaca dan mempelajarinya, bagaimanapun kehebatannya, itu dia akan bisa berhasil. Tetapi kalau kita sudah mempelajarinya, buku apa yang diberikan oleh guru kepada kita, dan kita sudah membahas dan mempelajarinya hari demi hari, ketika tiba saatnya pada ujian, maka semuanya gampang bagi kita. Kita akan mendapatkan juara dan lulus dan menjadi juara baik di dalam lokal maupun secara umum. Haleluya. Hal yang sama juga ketika Kristus datang pada waktu yang sudah ditentukan oleh Kristus, dan kita memohon, kita berdoa kepada Kristus pada waktu itu, maka kita tidak akan diterima. Haleluya. Sementara kita hidup umur 80 tahun, 70 tahun, atau berapa puluh tahun pun, kecuali masih bayi, gak ada tuntutan. Namanya bayi, belum mengerti tentang yang baik dan yang salah. Haleluya. Contohnya seperti ini. Kalau ada seseorang belajar dengan sungguh-sungguh, dan ada yang berbisik-bisik, ada yang ribut dan lain sebagainya, ya. Ketika orang yang belajar ini menegur seseorang, ya, atau anak kecil menegur selagi bermain-main, lalu datang yang besar juga ikut menegurnya, ya. Padahal sudah ada 2 jam belajar, atau 3 jam, atau 4 jam. Ketika orang yang belajar ini menegur seseorang, lalu yang besar juga ikut menegurnya, itulah pekerjaan yang kurang pas dan salah. Haleluya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa seseorang yang sungguh-sungguh benar-benar belajar, baik pun guru, ya, baik pun teman, tetapi kalau ada kawan-kawan yang sedang ribut, kalau kita melihat dia masih belajar, pasti, jangan ribut. Itu kawan kita. Apakah kamu nggak lihat dia serius belajar? Jangan ribut, kalau mau ribut di sana aja, supaya dia tidak terganggu. Itulah orang yang punya hikmat. Itulah sebabnya seperti Bapa kita yang di sorga, yaitu Yesus Kristus, dia tahu, sekalipun dia di sorga, dia melihat menjelajah dunia 24 jam non-stop. Haleluya. Ketika kita melakukan hal-hal yang sama, bukan berarti kita melakukan yang salah di hadapan saudara, di hadapan ibu, di hadapan ayah. Tetapi kita harus memandangkan, melihat kepada Kristus. Berarti pada waktu ini aku salah, Tuhan pasti melihat. Haleluya. Jikalau ada yang salah, ditegur. Jikalau teman-teman yang salah, melakukan yang salah di hadapan Kristus, harus ditegur. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga selalu melihat pekerjaan-pekerjaan manusia yang ada di muka bumi. Haleluya, glory. Jadi kita harus memahami, menghitung, dan melihat waktu kita sehari-hari. Apa yang sedang kita lampaui dan apa yang sedang kita kerjakan pada waktu tersebut. Haleluya. Kita melihat bagaimana seorang penyamun yang ada di sebelah kiri Yesus Kristus, atau di sebelah kanannya. Kenapa dia yang di sebelah kanannya diselamatkan, yang di sebelah kiri tidak? Mereka sama-sama penyamun, mereka sama-sama orang pendosa. Haleluya. Yang di sebelah kanannya punya hikmat dan pewahyuan. Dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya, yang bisa menyelamatkan dia daripada kematian. Haleluya. Kenapa? Kenapa dosanya bisa diampuni oleh Kristus? Karena selama itu dia berada dalam penjara, dan ketika dia dilepaskan dari penjara dan dia disalibkan bersama-sama Kristus,
Dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya. Yang di sebelah kirinya, dia tidak tahu siapakah Yesus Kristus. Haleluya, glory. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengampuni dia. Bagaimana dengan zaman ini, akhir zaman ini? Sudah beratus tahun, sudah beribu tahun, ya. Sudah beratus tahun manusia sudah mempunyai Alkitab. Masa tidak mengerti dan tidak tahu siapa kepribadian Yesus Kristus? Haleluya. Apakah manusia bisa bertobat di pada hari kedatangan Kristus? Padahal Kristus sudah memperingatkan harus melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendakku. Selama dia tahu bahwa Alkitab sudah ada, firman Tuhan sudah ada, bermain-main, tidak dihiraukan firman, tidak peduli, tidak pernah membaca. Haleluya. Jadi apa yang harus dia lakukan kalau memang dia tidak membaca? Kalau dia hanya memegang saja, artinya tidak ada. Tetapi bagi orang yang sudah mempunyai Alkitab dan membaca dan benar-benar tekun dan mau melakukan kehendak Kristus dan taat kepada perkataannya sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya, mereka akan diselamatkan. Itulah hikmat dan pewahyuan yang dimiliki oleh Nabi Daniel. Sehingga dia benar-benar tekun dan berdoa memohon kepada Tuhan. Sehingga malaikat Gabriel berbicara kepada dia memberitahukan ke-70 minggu Daniel. Dan ke-6 rangkap maksud Gabriel melawat Daniel tersebut. Haleluya. Kenapa doanya didengarkan? Karena dia benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia selalu mengasihi Allah. Dan dia selalu taat kepada perintah Allah. Dan dia mengingat apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Ishak, Yakub, Musa, dan lain sebagainya. Dan juga Nabi Rebi. Dia tahu semuanya itu. Haleluya. Sehingga dia benar-benar bertekuk lutut dan memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bangsanya ada di pembuangan di Babel. Haleluya. Dia mengingat semuanya bahwa bangsanya orang Yahudi ada di Babel dalam pembuangan. Selama 68 tahun dia sudah menghitung. Tinggal 2 tahun lagi. Lalu dia berdoa memohon kepada Tuhan. Apakah harus genap 70 minggu Daniel itu? Mereka masih ada di sana. Daniel melihat semuanya. Lalu dia berdoa. Langsung turun malaikat Gabriel berbicara kepada Daniel. Hal yang sama juga di akhir zaman. Tuhan sudah mengutus seorang nabi untuk menyingkapkan semuanya. Apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Haleluya. Karena kasih sudah semakin dingin. Sudah menjauh daripada firman, daripada kebenaran. Lantas apa yang harus dilakukan oleh manusia yang takut kepada Kristus? Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyingkapkan semuanya. Supaya kita tahu melakukan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman. Haleluya. Hendaklah perempuan berdiam diri. Dan juga laki-laki menarikkan tangan dan berdoa kepada Tuhan. Tak kuizinkan seorang perempuan mengajar dari mimbar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Baptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Supaya dosamu diampuni. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lakukanlah ini. Kata Nabi, kata Kristus. Amin. Dan orang-orang percaya melakukannya. Jangan memotong rambut. Menggunting rambut. Hendaklah perempuan memakai pakaian perempuan. Bagaimana supaya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana supaya berpakaian firman Tuhan? Haleluya. Apakah saya bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang percaya, yang tahu akan Tuhan? Padahal saya membiarkan istri memotong rambut dan memakai celana-celana pendek dan memakai celana-celana panjang dan membiarkan dia mengajar dari mimbar.
padahal dia padahal perempuan diambil dari salah satu tulang rusuk Adam, dari laki-laki. Mungkinkah salah satu rusuk yang bisa mengajarkan seorang laki-laki? Mungkinkah Hawa bisa mengajar Adam? Mungkinkah kita bisa mengajar Kristus? Sedangkan kita tahu bahwa Kristus adalah kepala kita, bahwa suami adalah kepala di dalam rumah tangga. Inilah kekacauan di mana-mana, yang mengaku dirinya Kristen padahal bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan juga hidup kita sehari-hari. Mungkinkah Tuhan kehendaki bagi seorang laki-laki pemabuk, pejudi, ya, pencuri dan lain sebagainya? Haleluya. Padahal kedatangan Kristus sudah dekat. Ini adalah akhir zaman. Bangsa Israel sudah kembali ke tanah airnya. Haleluya. Kedatangan Elia dan Musa, kedua saksi tersebut sudah hampir tiba saatnya. 144.000 orang Israel yang sudah dimateraikan Allah sudah terhitung di sana. Haleluya. Bagi saatnya tiba bagi mempelai wanita. Ketika tiba saatnya nanti Kristus kembali kepada bangsa Israel, tidak ada lagi pengampunan bagi bangsa kami. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus tahu dan harus sungguh-sungguh mengetahui dan memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang percaya dan pewahyuan, supaya orang-orang yang mempelajarinya tahu apa yang harus dilakukan. Haleluya. Baik, silakan duduk. Kita akan membahas tentang 70 minggu Daniel. Nah, kita tahu bahwa yang sudah kita bahas minggu kemarin adalah Adam Rakab masuk ke Babel melawan Daniel. Haleluya. Dan kita akan kembali kepada 70 minggu Daniel atau minggu Daniel yang ke-70. Tidak bukan kitab kita yang tertulis di Daniel 9 ayat 24. Kita akan kembali ke sana sampai 27. Haleluya. Daniel 9 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Haleluya. Ada 6 rakab masuk Gabriel melawan Daniel. Ini kita sudah bahas minggu kemarin. Haleluya. Jadi kita tahu yang terakhir kita bahas adalah minggu kemarin, untuk mengurapi yang maha kudus. Itu adalah, ya, berbicara tentang tabernakel. Mengurapi yang maha kudus. Jadi itu adalah berbicara tentang tabernakel milenium, di mana dia akan tinggal di dalamnya selama milenium itu, di mana kita akan tinggal di dalamnya. Haleluya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Kita lihat, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa. 2. Ya. Masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat 26. Sesudah ke-6 20 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi
padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian. Perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Haleluya. Jadi kita lihat di Daniel 9 ayat 24 tadi. Di sana dikatakan ada merangkap maksud Gabriel. Jadi ketika bangsa Yahudi ada di pembuangan selama 68 tahun, Daniel melihat bahwa bangsanya sedang berada dalam pembuangan di Babel, dan dia memohon dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dia memohon berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya. Haleluya. Supaya Tuhan mendengarkan doanya. Dan kita bisa melihat di Yeremia 25:11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Daniel sudah melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Itulah yang diingat oleh Daniel. 70 tahun lamanya. Berarti ketika tiba saatnya 68 tahun, saatnya sudah akan tiba, dia memohon kepada Tuhan supaya diberitahukan apa yang hal-hal yang akan terjadi nanti di hari yang akan datang bagi bangsanya. Haleluya. Kita lihat di Daniel 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Kita lihat ini. Yang akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Haleluya. Itulah yang diingat oleh Nabi Daniel. Di Yeremia 25:11. Haleluya. Daniel 9 ayat 2 yang dikatakan, pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperlihatkan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Kita lihat ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Tuhan, apa yang harus terjadi pada hari esok? Beritahukanlah kepada aku Tuhan, supaya aku tahu apa yang harus saya beritahukan kepada bangsaku yang ada di Babel. Ini sudah hampir tiba saatnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Kata Daniel, lalu sujud berdoa dan mengenakan kain kabung serta abu. Lalu malaikat Gabriel turun dan berbicara kepada. Haleluya. Dan kita lihat bagaimana tetap permohonan Nabi Daniel ini. Haleluya. Lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. 70 tahun
waktu itu bahwa mereka sudah berada di perbuangan selama 68 tahun seperti saya katakan tadi. Jadi dia tahu waktunya sudah dekat. Jadi dia mengesampingkan seluruh pekerjaannya. Haleluya. Menarik diri. Sebagaimana itu dulunya dilakukan oleh orang-orang nabi-nabi yang sudah lampau. Haleluya. Dan dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, mengenakan kain kabung dan abu, dan berpuasa dan berdoa supaya dia akan memahami kapan waktunya nanti. Haleluya. Kapan waktunya Tuhan? Ini sudah hampir tiba saatnya seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Haleluya. Dan 9:21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah aku lihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Dan 9:21 tadi. Haleluya. Dan juga sesuai dengan Daniel 9:24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk supaya melenyapkan kefasikan, kesalahan, ya, supaya dosa dihapuskan, untuk supaya mendatangkan keadilan kekal dan penglihatan nabi, ya, dan juga mengurapi yang maha kudus. Haleluya. Dan kita lihat Daniel sedang berpikir pada waktu itu dan membaca pada kitab Nabi yang sebelum dia, dan memiliki semacam pengertian yang seperti dia miliki, bahwa waktunya sudah dekat, kesudahannya sudah dekat. Haleluya. Dan mencari Allah untuk menemukan betapa dekatnya kesudahan itu. Karena malaikat Gabriel langsung berbicara kepadanya. Haleluya. Jadi sini dikatakan, kita belum membahas ini, 70 kali 7 masa. Apakah artinya 70 kali 7 masa? Yang ditetapkan atas bangsa mereka, bangsa Daniel. Haleluya. Dan kita lihat Daniel 2 tahun, ya. Daniel dalam 2 tahun aja, kemudian kita mendapati bahwa sementara dia berdoa, malaikat Gabriel terbang dengan cepat kepadanya, dan tidak hanya menjelaskan kepadanya kapan bangsanya akan keluar dan dari pembuangan, tetapi juga semua yang sudah ditentukan bagi umatnya, semua yang masih tersisa bagi umatnya. Dia katakan, ada 70 minggu yang masih tersisa bagi bangsa Yahudi. Haleluya. Dan kita mendapati bahwa 6 rangkap masuk Gabriel melawat Daniel. Haleluya. Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya yang ke langit. Satu masa
dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, berarti 3,5 masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Haleluya. Ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Berarti 3,5 masa. Dalam arti 3,5 tahun. Haleluya. Karena 1 masa adalah 1 tahun. 3,5 masa adalah 3,5 tahun. 7 masa adalah 1 minggu. 1 hari adalah 1 tahun. 1 masa adalah 1 tahun juga. Kita lihat di sini. Apa yang dikatakan di Daniel 12 tadi ayat 7. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Haleluya. Jadi kita lihat 70 minggu yang akan membawa dia. Ya, dan mereka masih ada di pembuangan selama 70 tahun. 70 minggu. Ya, 70 minggu ya. Namun demikian Allah sudah memberitahu dia bahwa itu adalah seluruhnya yang sudah ditentukan bagi bangsa itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, kata Gabriel kepada Daniel. Jadi kita lihat bahwa waktu dan jamnya Tuhan adalah Israel. Bagi kita adalah waktu. Jamnya Tuhan adalah Yahudi, bukan bangsa kafir. Jadi kita tahu bahwa kita melihat waktu apa yang sedang kita hidupi. Jadi kita harus melihat ke bangsa Israel. Haleluya. Jadi kita ingin tahu hari apa ya? Hari apa pada minggu ini contohnya. Dilihat ke kalender. Tetapi jika kita ingin tahu waktu apa yang sedang kita hidupi, kita lihat orang-orang Yahudi. Kita melihat orang-orang Yahudi. Itulah satu-satunya jam. Allah tidak memberikan waktu-waktu yang pasti bagi bangsa kafir. Tidak ada jangka waktu yang tertentu. Haleluya. Hanya bangsa Israel yang bisa kita lihat bahwa ini adalah sudah akhir zaman. Karena mereka sudah kembali ke tanah air mereka sendiri. Haleluya. Karena dia sedang berbicara kepada Daniel, bukan kepada gereja. Bangsanya Daniel, Yahudi. Jika dia dulu sedang berbicara kepada gereja, kita tidak bisa membuat hal itu berjalan kemana ya, sesuai dengan kalender. Karena kita tahu bahwa 30 hari 1 bulan. Kita lihat kalender yang dibuat oleh Romawi. Haleluya. Ada yang 31 hari 1 bulan, ada 29. Tetapi Tuhan memastikan sesuai dengan Alkitab bahwa ada 30 hari 1 bulan untuk supaya menggenapkan bahwa ada 1 masa, 2 masa dan setengah masa menjadi 3,5 masa. Kalau 3,5 masa berarti 3,5 tahun.
Haleluya. Bila 3,5 masa, berarti ada 3,5 tahun. Berarti kalau 3,5 masa, kalau 3,5 tahun, ada berapa ratus hari? Itu sudah ribuan. 1.260 hari, 3,5 tahun. Itu bisa dihitung. Lantas kenapa di kalender buatan manusia ada 30 hari 1 bulan? Ada 31, ada 29. Haleluya. Jadi kalau memang demikian, berarti ada yang tidak pas 3,5 tahun, 1.260. Berarti ada 1.261. Bahkan kurang. Tetapi jamnya Tuhan dan waktunya Tuhan tidak menyimpang daripada 70 minggu Daniel. Haleluya. Nanti kita bahas ya. Kan ada di Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7. Daniel 9 ayat 25, 7 kali 7. Dan 62 kali 7. Itu di Daniel 9 ayat 25. Dan di Daniel 9 ayat 26 ada 62 kali 7 masa. Haleluya. Berbicara tentang itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Di Daniel 9 ayat 26. Ada 62 kali 7 masa. Haleluya. Haleluya. Wahyu 2 ayat 15. Untuk supaya menyatu dengan Daniel 9 ayat 24. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Haleluya. Bila bertentangan dengan firman, berarti itu adalah pengajaran pengikut Nikolaus, bukan pengikut Kristus. Haleluya. Kenapa dikatakan di mana mulai muncul di sini pengajaran Nikolaus atau doktrin Nikolaus? Kita tahu bahwa ada di sini tujuan gereja. Ya, tertulis di Wahyu ya 3. Wahyu 3 mulai ayat 1. Sementara Rasul Paulus mengajarkan firman yang sesungguhnya. Yang tidak menyimpang dari perkataan Tuhan. Haleluya. Jadi dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu. 70 minggu sudah ditetapkan atas bangsa itu. Haleluya. Jadi 70 minggu tidak ada kaitannya dengan gereja. Kita perhatikan di sini. Jadi zaman gereja di antara 70 minggu itu, kita melihat di sini bahwa ketika jemaat mula-mula di sini belum ada tumbuh. Ya, di sini belum ada masuk pengajaran-pengajaran yang sesat. Belum ada pengajaran-pengajaran palsu pada jemaat mula-mula. Tahun 33 sampai 53. Tetapi kita lihat di zaman Rasul Paulus, dia melayani tahun 53 sampai tahun 170. Dia mengajarkan firman dengan sempurna. Tetapi dia berkata, lihat nanti di belakangku akan datang singa-singa. Ya,
yang lapar dan mencari orang-orang yang mau dia telan. Haleluya. Binatang-binatang buas akan datang nanti dan tampil di belakang dia. Haleluya. Jadi kita lihat di manakah kuda putih ditempatkan di sini. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning sesuai dengan tertulis di kitab Wahyu. Siapakah mereka sebenarnya? Apa yang diajarkan? Itulah dikatakan di Wahyu tadi, pengikut Nikolaus. Haleluya. Jadi perbuatan-perbuatan Nikolaus, jadi itu membuat, itu belum menjadi sebuah doktrin. Zaman gereja yang ketiga itu menjadi sebuah doktrin. Dan di zaman gereja yang keempat, itu diorganisasikan. Haleluya. Dan itu adalah kepausan Roma. Dan di zaman gereja yang keempat itu adalah zaman-zaman kegelapan. Ini adalah gereja yang keempat. 1, 2, 3, 4. Di zaman Tiatira. Haleluya. Zaman kegelapan. 1, 2, 3, 4. Di zaman Sardis mulai tambah terang sedikit. Di zaman Wesley makin terang sedikit lagi. Haleluya. Di zaman Laodikia yang suam-suam kuku ini sudah semakin gelap dibandingkan zaman John Wesley. Karena ini adalah akhir zaman Laodikia. Orang-orang yang suam-suam kuku. Dan tidak dingin dan tidak panas. Tuhan memerintahkan alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Orang yang panas yang terpa oleh cahaya tiang api tersebut, kita adalah orang yang panas, yang dipenuhi dengan roh dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Jadi kalau orang yang dingin, ia tidak mengerti sama sekali Alkitab, ia tidak mengerti sama sekali firman. Siapa tahu nanti mereka bisa, ya, siapa tahu mereka nanti keluar daripada kegelapan, bisa menjadi panas. Kalau bagaimana dengan orang-orang yang suam-suam kuku? Didinginkan tidak bisa, dipanaskan pun juga tidak bisa. Haleluya. Jadi pengikut Nikolaus seperti yang dikatakan di Wahyu tadi. Zaman keempat itu adalah zaman kegelapan. Jadi kita melihat di ketujuh zaman gereja tersebut, yang gelap yang ada di situ menggambarkan paham Nikolaus atau paham Roma. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa yang putih adalah menggambarkan Roh Kudus. Itu dimulai di zamannya Paulus. Haleluya. Kita tahu bahwa pengajaran Rasul Paulus adalah sesungguhnya, seutuhnya adalah firman Tuhan. Jadi kita lihat pada zaman reformasi muncullah Luther. Kita lihat di zaman yang kelima, Martin Luther. Ya. Di zaman Martin Luther, Lutherlah yang memisahkan dan membawa orang-orang dari genggaman siapa? Katolik Roma. Siapakah yang paling berani untuk menegur
ya Katolik Roma di zaman dulu adalah Martin Luther. Haleluya. Jadi itulah di zaman reformasi. Kita lihat di Wahyu 3:14 ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Muncullah Luther sedikit lebih terang. Kita lihat di situ. Di zamannya Wesley masih membawanya ke terang yang lebih terang. Tetapi di zaman gereja Laodikia kita sudah melihat. Laodikia adalah zaman di mana kita hidup di dalamnya. Berbicara zaman Laodikia adalah berbicara tentang kegelapan dunia. Bukan separuh, bukan seperempat, tetapi berbicara tentang kegelapan dunia. Haleluya. Jadi kembali kita ke 70 minggu Daniel yang ditetapkan atas bangsa Daniel. Ya. Kita lihat ada di sana 3 periode. Haleluya. Di Daniel 9 tadi 3 periode atau kita lihat pertama 7 minggu. Kemudian kita lihat ya. Kemudian yang adalah 62 minggu. Dan kemudian periode 1 minggu itu terbagi ke dalam 3 periode yang berbeda. Jadi kita lihat Injil yang sudah diterapkan oleh atau diajarkan oleh Paulus dan mereka yang lain bahwa Allah akan kembali ke orang-orang Yahudi. Haleluya, dia akan kembali ke orang-orang Yahudi setelah berakhir masanya bangsa kafir. Haleluya. Sesudah bangsa kafir pergi. Karena dia berurusan dengan Israel sebagai sebuah bangsa. Tetapi kita adalah sebagai individu. Kita lihat Nehemia 4 ayat 17. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Haleluya. Maka di Daniel 9 ayat 25 dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Untuk menggenapkan Nehemia, ya, dan dikatakan di Nehemia, pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Untuk menggenapkan Daniel, kita lihat di Daniel ini, kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah kesulitan. Berarti satu tangan membawa apa? Satu tangan membawa senjata. Siapa tahu ada musuh. Itulah dikatakan di tengah-tengah kesulitan. Mereka sedang membangun. Satu yang di sana menjaga begini. Oh, siapa tahu ada musuh. Bukan berarti mereka, oh kita membangun dengan pokoknya tidak ada musuh, tidak ada lawan.
kita tenang aja, santai aja berpikir. Bukan seperti itu. Amen. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, seperti yang dikatakan oleh Nehemia. Haleluya. Keluarnya perintah untuk membangun kembali Yerusalem adalah pada tanggal 14 Maret. Haleluya. 14 Maret. Didapati itu atau disebut Nisan. Nisan yang artinya adalah Maret. Haleluya. Nisan adalah artinya Maret. Jadi perintah itu diberikan pada tanggal 14 Maret 445 sebelum Masehi. Jadi perintah itu diberikan untuk membangun kembali bait suci itu. Haleluya. Sebagaimana tadi yang sudah kita baca. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab, atau Daniel berbicara, atau malaikat itu kepada Daniel, bahwa tembok-tembok dan itu akan dibangun di tengah-tengah kesulitan. Dan banyak dari orang-orang di zaman dulu, ya, dan mencatat dan menulisnya sesuai dengan sejarah. Haleluya. Tetapi kita lihat kembali lagi kepada kalender. Kalender yang berbeda. Kalender astronomi kuno. Dan kita temukan bahwa di dalam kalender Julian terdapat 365 seperempat hari. Ada seperempatnya. 365. Padahal padahal satu tahun adalah 360 hari. Lebih lagi 5 hari seperempat dalam setahun. Mereka menghitungnya dengan melintas sardis dan bintang-bintang yang berbeda di dalam seterusnya. Mereka menghitungnya. Dan kita temukan di kalender Romawi, di mana kita hidup di bawahnya. Ya. Kita lihat kalender 365 hari dalam setahun dengan kalender itu. Tetapi di kalender Kristen atau nubuatan kita temukan hanya ada 360 hari dalam setahun. Buku yang bukan bohong, bukan hoak, tetapi fakta. Haleluya. Glory. Ini adalah kalender Romawi. Ada 365. Tadi di kalender astronomi kuno ada 365 seperempat satu tahun. Tetapi sesuai dengan 70 minggu Daniel, benar-benar sesuai dengan penghitungan bahwa ada 360 hari satu tahun. Menunjukkan 3,5 tahun tadi. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Untuk mengenapkan berapa tahunkah bangsa Daniel atau Yahudi di pembuangan? 70 tahun. Haleluya. 70 tahun. Dan juga ya ada 62 kali 7. Kita lihat 62 kali 7. Haleluya. Ada 62 masa, ada 7 masa. Ya. Ada 1 kali 7 masa. Jadi kita lihat di sana. Jadi kalau itu 62 masa dan tambah 7 masa. Haleluya. Kalau 62 masa tambah 7 masa itu menjadi berapa? 69 masa. Haleluya. Nanti kita lanjutkan.
Jadi yang sesungguhnya bahwa bahwa 1 bulan adalah 60 hari. 360 hari selama 1 tahun. Dan 7 minggu, ya, berbicara tentang 7 minggu adalah supaya mendapatkan 7 dikali 7. Karena 1 minggu adalah 7 tahun. 1 hari adalah 1 tahun. 7 minggu berarti 1 minggu adalah 7 tahun isinya. Berarti 7 dikali 7 49. Haleluya. Supaya dapat hari dan juga tahunnya. Haleluya. Banyak orang akan disucikan. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Haleluya. Siapakah orang bijaksana di akhir zaman? Mempelai wanita. Haleluya. Yang mau menerima pengajaran Nabi. Sama seperti juga orang-orang di zamannya dulu. Yang mau mendengarkan perkataan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Haleluya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa hanyalah sebuah periode waktu. Kita sudah memahami hal tersebut. Karena Allah tidak memiliki hal-hal yang keluar dari jalur Dia. Haleluya. Tidak pernah Allah memiliki hal-hal yang keluar dari jalur. Sebab firman Tuhan sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi kita ingat di Daniel 12, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Haleluya. Jadi roh hikmat masuk ke gereja untuk memberitahukan kepada gereja